Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Penyakit mulut dan kuku mulai menyebar, Pemda Lombok Timur gencarkan vaksinasi hewan ternak. Edarkan narkoba di kampungnya, 2 pemuda di Kabupaten Bima diringkus polisi. Di episode kali ini, kami akan mengajak Anda menikmati sensasi berseluncur di saluran irigasi Abangan Lombok Tengah yang seru dan memacu adrenalin. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggencarkan vaksinasi hewan ternak di daerah menyusul masih ditemukannya penyakit mulut dan kuku atau PMK di sejumlah wilayah. Dinas Peternakan mencatat jumlah hewan yang positif terjangkit PMK sejak Januari mencapai 20 ekor. Selain diduga terjangkit akibat pencampuran hewan asal luar daerah, penularan juga diduga karena kurangnya kesadaran peternak menjaga kebersihan kandangnya. Pemda berjanji akan meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan dan lebih menggencarkan vaksinasi untuk menjaga kesehatan ternak warga agar stok ternak mencukupi saat Lebaran nanti. Saya sudah konsultasi kepada ahlinya, ternyata bedanya manusia dengan hewan itu dari sisi penyakit. Kalau kita sekali dimasukkan antivirus kita, vaksin itu, dia bisa bertahan selamanya. Nah, kalau hewan ini punya waktu hanya 2 tahun. Makanya saya ingin menjawab mengapa ternak-ternak kita sekarang ini kita harus vaksin lagi, karena memang PMK ini kambuh lagi. Nah, hewan itu punya memori terbatas, maksimal 2 tahun. Karena itu 120.000 jumlah ternak besar kita, jumlah sapi kita di Lombok Timur ini harus kita vaksin kembali. Tak hanya menyiapkan ribuan dosis vaksin, Pemda juga akan memperketat masuknya hewan ternak asal luar daerah di pasar ternak yang belum diperiksa kesehatannya, agar tidak bercampur dan berpotensi menularkan PMK. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ribuan tenaga honorer di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Mereka yang diangkat adalah para honorer yang telah mengikuti seleksi P3K gelombang pertama dan kedua namun belum lulus. Badan Kepegawaian Daerah mencatat jumlah pendaftar P3K gelombang pertama mencapai 6.507 orang, sementara pendaftar P3K tahap 2 berjumlah 4.249 orang, sehingga totalnya menjadi 10.756 orang. Sementara jumlah honorer yang lolos menjadi P3K tahun ini berjumlah 360 orang, sehingga jumlah honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu sebanyak 10.396 orang. Yang database itu sekitar 6.507. Ya, 6.507. Kemudian yang non database itu ada sekitar 4.249, dan selebihnya itu ada sebanyak yang kemarin tercatat 285 orang yang sedang kita cari solusinya, yang itu bekerja di lingkup pemerintah provinsi minus 2 tahun masa kerja. Jadi tetap semua kita perhatikan, kita atensi, ya. Sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, gaji yang akan diterima oleh tenaga P3K paruh waktu tidak boleh kurang dari 2,5 juta rupiah atau disesuaikan dengan kemampuan daerah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Ruas jalan utama di Kelurahan Suryowangi, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur rusak parah sejak 2 bulan lalu.
Kerusakan diduga karena jalan tersebut kerap dilewati truk dan pengangkut material galian C dari sejumlah wilayah di sekitarnya. Parahnya, kondisi jalan menyebabkan kendaraan roda 4 tidak dapat melintas untuk sementara dan harus mencari jalan lain. Sementara untuk kendaraan roda 2 tetap dapat melintas namun harus berhati-hati karena banyaknya lekukan dan lubang yang rawan menyebabkan kecelakaan. Agar tidak menimbulkan korban jiwa, ruas jalan yang rusak dipasangi tanda peringatan oleh warga dengan meletakkan potongan kayu atau batu agar tidak dilintasi kendaraan. Pihak desa mengaku telah melaporkan kerusakan tersebut ke pemerintah daerah namun belum ada tanggapan. Memang kemarin ada inisiatif kita untuk perbaiki secara swadaya lah. Cuman dari pihak pemerintah kelurahan kan mengatakan bahwa nanti kalau diperbaiki sama swadaya dikirain pembiaran oleh pemerintah. Nah dari pihak kelurahan juga sudah usulkan terkait masalah ini. Ini dia rusak kenapa nih Bang Haris? Ini memang strukturnya yang kurang bagus. Strukturnya kurang bagus. Ya. Cuman ini aja, kalau yang lain-lain sudah diperbaiki dia. Oh berarti nggak satu titik ini? Nah, kemarin ada di titik lain ini 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah. Warga berharap ruas jalan di wilayah mereka dapat segera diperbaiki karena menjadi salah satu jalur alternatif menuju kawasan wisata Pantai Labuan Haji yang sering dilewati warga dan wisatawan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Tengah mulai turun, memasuki pekan terakhir bulan Januari 2025. Seperti di pasar tradisional Pringgarata, harga cabai yang semula dijual Rp100.000 per kilogram, kini dijual Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram sesuai kualitasnya. Turunnya harga cabai dipicu mulai normalnya pasokan cabai di pasaran memasuki musim panen di sejumlah kawasan sentra penghasil cabai di daerah. Semua jenis cabai turun? Meski turun, namun pedagang menyatakan harga cabai belum sepenuhnya stabil hingga sebulan mendatang menjelang Ramadan. Agar cabai tetap laku terjual, pedagang tetap menjual kemasan ekonomis seharga Rp5 hingga Rp10.000 per bungkus. Gula pira paling tinggi? Rp3 per kilo. Ya, per kilo. Itu yang cabai rawit. Ya, bukan cabai rawit. Kalau cabai merah besar? Yang ini 80, yang itu 70 sama dengan kemarin 65 satu kilo. 65 ya. Yang cabai rawit merah ini? Cabai rawit. Kalau cabai besar kemarin berapa? Sama. 65 juga. Termasuk itu. Yang ini hari ini baru naik. Berapa sekarang? Yang ini seberapanya itu 20, kalau ngambil kiloan 75. Kemarin jualannya berapa per kilo? 20, 18 Yang per kilo? per perapat. Per perapat. Kalau kiloannya berapa? Jarang dia beli per kilo. Oh jarang. Jarang. Lebih banyak beli perapatan ya? Sama kemasan ya? Itu kemasan berapa disiapkan itu? Yang ini kemasan berapa ini? Yang ini, Ya. yang gula. Ya, ini. Ini. Ya. Ini. Ya, kemasan berapa? 5.000-an. Banyak yang beli kayak gitu? Ya, banyak. Ada yang beli 4, jadi seperapat kan. Lebih hemat ya? Pedagang berharap pemerintah daerah membantu menormalkan pasokan cabai agar harganya segera turun sehingga tidak memberatkan masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Kemasan murah.